Jadi kalau calon suamimu itu sudah maunya pacaran dulu, berarti agamanya sudah bermasalah. Tapi kata dia, Ustaz, untuk mengenal diri Ana lebih dalam lagi, ya ada caranya. Engkau pun ingin mengenal tentang agama dia dan akhlak dia, ada caranya. Apa caranya? Pertama, karena ini perkara yang berat, jemaah. Ini perkara yang berat. Maka cara yang pertama adalah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang tahu dengan orang itu luar dalam itu Allah Subhanahu wa taala. Oh, manusia ini pandai bermain lakon. Ya. Maka engkau duduk minta sama Allah. Ya Allah. Bisa jadi itu istikharah minta pilihan. Bisa jadi engkau berdoa secara mutlak minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan nih orang baik apa orang buruk. Baik. Yang kedua nih, lihat kepada bagaimana pergaulan dia sama saudara-saudarinya. Yang perempuan, yang laki. Sama. Kau lihat. Kalau engkau seorang wanita ingin melihat calon suamimu, ini bicara akhlak nih. Kalau ibadah, mungkin kita bisa lihat dari sholatnya. Karena nanti yang akan dihisap pada hari kiamat, yang pertama akan dihisap adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah yang lainnya baik. Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau yang laki-laki, lihat. Apakah sholat dia di masjid atau tidak? Kalau dia dipanggil sama Allah, hayya ala sholat, ke masjid apa enggak? Kalau yang perempuan, lihat. Ketika adzan dikumandangkan, dia itu segera sholat atau suka menunda-nunda waktu sholat. Cari tahu nih. Jangan tanya sama dia. Kamu kalau sholat gimana? Wow, adzan langsung sholat aku. Itu lisannya, tapi perbuatannya bagaimana? Ini perlu dicari tahu. Jadi kalau bicara mengetahui agama, ingat engkau harus sungguh-sungguh dalam mengetahui ibadah dia. Gimana Ustaz? Kalau anak nggak pacaran sama dia, anak nggak akan tahu. Gimana? Apakah benar kalau nggak pacaran nggak akan tahu? Dia tuh hidup sama orang. Dia hidup sama keluarganya. Hidup sama kawan-kawannya. Engkau bisa bertanya. Tanyakan kepada mereka. Gimana sholatnya? Kalau dia punya kawan-kawan di sekolah. Di pondok pesantren umpamanya. Kalau di pesantren, alhamdulillah. Kau tinggal tanya sama kawan-kawannya. Datang ke ustadznya. Datang ke ustadzahnya. Gimana fulana? Waduh, fulana di kelas. Memang dia orangnya pintar. Tapi malas. Orangnya pintar. Tapi suka jahilin kawan-kawannya di kelas. Ada aja seperti itu. Maka kita perlu mendalami dengan cara tadi. Bertanya. Salah satunya. Yang pertama tadi kembali kepada Allah ya berdoa. Yang kedua melihat kepada saudara-saudara calon kita. Lihat kirim orang. Bisa tanya sama pembantunya. Bisa tanya juga sama supirnya. Gimana dia sama saudara-saudaranya. Ada yang suka berantem sama saudaranya. Juga saudara-saudara ibunya. Bagaimana hubungan dia. Karena dia nanti, kalau ini bicara perempuan ini. Dia itu akan berhubungan sama ibu kita. Dia akan berhubungan sama bibi kita. Bagaimana sikap dia kepada orang lain. Ada keluarga inti, ada orang lain. Nih, yang kedua. Yang ketiga. Ini kalau laki-laki ingin melihat perempuan, lihat kepada ibu calonmu. Ibu calonmu. Kenapa kau lihat kepada ibunya? Ibu ini madrasah. Insya Allah lulusan madrasah itu seperti guru-gurunya. Maka engkau perlu melihat gimana ibunya. Tanya sama tetangganya. Bukan tanya tentang perempuan ini, enggak lagi. Kita tanya tentang ibunya. Kemudian yang berkaitan tanya tentang ibunya. Juga yang berkaitan dengan
kelanggengan rumah tangga. Ya, ada orang yang bicara kalau keluarganya bercerai, hati-hati. Ya kita melihat juga apa penyebab perceraiannya. Apakah itu akan berpengaruh kepada kehidupan anaknya? Kadang-kala berpengaruh. Tapi kalau ibunya soleha, dia akan menjaga itu anaknya dengan baik. Insya Allah anak itu jadi anak yang soleh. Walaupun dari rumah tangga yang berantakan. Kemudian yang perlu dilakukan juga adalah memperbanyak pertanyaan kepada tetangga-tetangga dia, kawan-kawan dia, baik kawan-kawan sekolah, kawan-kawan kerja, atau kawan-kawan yang ada di dekat rumahnya. Capek Ustaz, capek memang cema. Makanya kalau antum dapat informan yang tepat, antum nggak capek. Ada orang ngasih tahu, syuf, ana jamin. Ana jamin. Dari mana kau menjamin? Ana tetangga dia. Dia kawan anak ana, sering main ke rumah ana. Ana tahu sama ibunya, ana tahu sama bapaknya. Ini mempercepat kita mengenalin perempuan tersebut atau laki-laki tersebut. Tapi kan kebanyakan kita kadang-kala kita ketemu banyak orang-orang yang ketemu di jalan sama perempuan. Ketemu di sekolah sama perempuan. Sehingga untuk cari informasi ya harus capek. Kemudian kalau sudah mulai kenal sama itu perempuan, kirim keluargamu. Tadi kan informasi dari orang luar. Sekarang engkau perlu informasi dari kerabatmu sendiri. Kirim ibumu, minta Uma, tolonglah Uma lihat tuh perempuan. Kirim adikmu atau kakakmu yang seumuran sama dia, datang ke dia untuk mengetahui bagaimana akhlak dia. Soalnya ketika orang itu mengenal langsung perempuan ini dengan cara pacaran umpamanya. Subhanallah jamaah. Ada seorang akhwat yang tanya sama ana atau seorang ikhwan yang dia tanya sama ana. Yang dia cerita, Ustaz ana udah tobat ya. Ana kemudian ta'aruf sama seorang akhwat. Dia cerita dia pernah berzina gini. Ustaz gimana Ustaz ya. Subhanallah dalam masa ta'aruf itu ana berzina dengan perempuan itu. Bayangkan ya. Karena ta'aruf ini sebenarnya pacaran. Ta'aruf yang dimaksud adalah mengenali perempuan tersebut.